633 Krisis Baru 9. Dokter itu meliriknya dengan bingung, dan merasa sedikit aneh. Su Zijin pun tersenyum. Aku temannya, aku tahu dia adalah menantu dari keluarga Leng. Dokter itu menggelengkan kepala dan berkata, maaf, itu adalah privasi pasien, saya tidak bisa mengungkapkannya. Su Zijin sedikit mengernyit dan tidak bermaksud untuk membiarkannya langsung menyerahkan laporan pemeriksaannya. Pasien VIP seperti mereka pasti sangat memperhatikan privasi, terkadang bahkan orang tua dan suami pun tidak bisa melihat isi laporan mereka. Ia menyipitkan matanya dan tersenyum, Anda sangat mematuhi kode etik petugas medis. Aku teman Gu Qingqing yang baru saja pergi, dia merekomendasikan sistem layanan VIP di sini. Aku juga sedang memikirkan apakah mau mendaftar sebagai pasien VIP, dan berharap Anda bisa memberiku sedikit saran. Semua rumah sakit besar seperti ini memiliki sistem VIP sendiri, untuk merawat pasien kaya dan berkuasa. Menyediakan ahli dan dokter penuh waktu untuk pasien tersebut. Pada awalnya keluarga Su juga memiliki layanan VIP di rumah sakit afiliasi, kemudian karena pergi ke luar negeri, mereka kehilangan semua itu. Setelah dokter itu mendengar Su Zijin mengatakan hal itu, ia juga mengangguk, boleh, Anda ingin dokter yang mana untuk menjadi dokter penuh waktu Anda? Su Zijin tersenyum, bersama Gu Qingqing saja. 5 menit kemudian, Su Zijin mendapat telepon dari Dr. Kong. Dr. Kong agak sibuk, jadi membuat janji untuk datang berkonsultasi jam 3 besok sore. Su Zijin setuju, tetapi masih meminta kontak seorang asisten dokter darinya. Jika ada perubahan jadwal besok, ia bisa menghubungi asisten dokter untuk mengubah waktu. Dr. Kong juga tidak banyak berpikir, dan memberinya informasi kontak asisten dokter. Su Zijin menutup telepon dan mengangkat sudut bibirnya. Ia tidak yakin dokter terkenal seperti Dr. Kong bisa ia suap demi membeberkan informasi pasien. Namun, belum tentu dengan asisten dokter. Setelah mendapat nomor telepon asisten dokter, Su Zijin pun menutup telepon. Ia tidak perlu terburu-buru dalam hal ini, ia bisa berkomunikasi perlahan-lahan kemudian baru membicarakannya. Setelah kembali ke ruang tunggu, Li Hongrui masih merasa sedikit aneh, kenapa kamu pergi lama sekali? Apakah kamu? Ia awalnya ingin mengatakan bahwa apakah kamu pergi mencari masalah dengan Gu Qingqing. Tetapi, ada Ni Zining dan Zhen Xiaoya di sini, jadi tidak cocok untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Su Zijin berkata dengan tersenyum, Ibu, aku pergi ke kamar mandi tadi, dan bertemu dengan seorang kenalan, jadi agak lama. Hasil pemeriksaan bisa diambil besok, karena kita melakukan pemeriksaan di pagi hari dan masih belum sarapan, apakah Bibi Zhen dan Zining ingin makan sesuatu? Aku tahu restoran dengan masakan lokal yang enak, lingkungan dan rasanya juga lumayan, bagaimana jika mencobanya? Zhen Xiaoya tersenyum, terserah. Ni Zining secara alami juga tidak keberatan. Beberapa orang itu pun berdiri, Li Hongrui menepuk tangan Su Zijin, seperti sedang menghiburnya. Apakah Gu Qingqing pikir, dengan menikahi Leng Xicheng ia bisa menggunakan kekuasaannya untuk bersikap arogan pada keluarga Su? Bahkan membiarkan putrinya berlutut, dia kira siapa dirinya? Mereka tidak sanggup melawan keluarga Leng tapi, bukankah Gu Qingqing masih memiliki keluarganya sendiri? Meskipun Gu Qingqing sudah berubah menjadi kuat, tetapi bagaimana dengan situasi Wu Weimei dan Gu Qingshan? Mereka bisa mencoba membalasnya melalui dua orang itu. Gu Qingqing yang telah mengambil laporan medis, tentu saja tidak tahu tentang hal itu, ia juga tidak memiliki waktu untuk memikirkan rencana Su Zijin. Hanya saja, ia tidak menyangka, ketika ia kembali ke rumah, ia akan melihat mobil Leng Xicheng diparkir di luar halaman, Leng Xicheng juga sudah kembali. 634 Krisis Baru 10. Ketika melihat mobil Leng Xicheng, Gu Qingqing merasa agak aneh. Ia pergi melakukan pemeriksaan hari ini, dan bangun jam 7 pagi kurang, tetapi Leng Xicheng bangun lebih pagi darinya, dan juga pergi ke perusahaan lebih awal. Sebelum pergi, pria itu juga berkata, aku akan kembali larut malam hari ini, jangan lupa minum obat. Karena harus menyembuhkan penyakitnya, Gu Qingqing seharusnya akan tinggal di rumah keluarga Leng selama beberapa hari ini. Namun, jelas tidak hanya ada satu mobil Leng Xicheng hari ini, karena ada mobil lain yang tampak agak familiar, terparkir di luar. Gu Qingqing tidak banyak berpikir, dan masuk ke rumah. Ruang tamu tampak kosong,
Kemudian ia pergi ke kamar tidur di lantai atas, namun Leng Xicheng juga tidak berada di sana. Tidak lama kemudian, pintu ruang buku di sebelah terbuka, ia mendengar suara Leng Xicheng dari luar ruangan. Baik, ayah. Aku mengerti. Aku akan pergi ke sana secepat mungkin. Paman juga jangan khawatir. Apakah terjadi sesuatu? Gu Qingqing segera bergegas keluar. Begitu keluar dari pintu, ia melihat Leng Xicheng keluar dari ruang buku dengan ekspresi serius. Ketika keluar, Leng Xicheng langsung melihat Gu Qingqing. Melihatnya tampak bingung dan khawatir, ia lalu mengangkat kakinya dan melangkah ke sana. Kamu sudah kembali. Leng Xicheng mengangguk, selain itu juga ada sekretaris Cheng dan beberapa orang di belakangnya, semua orang itu tampak serius. Bahkan tanpa bertanya pun, Gu Qingqing juga tahu bahwa masalah ini sepertinya agak serius. Gu Qingqing juga tidak lanjut bertanya. Ia juga tahu bahwa Leng Xicheng tidak suka diatur saat bekerja. Ketika kedua orang tersebut sedang berbicara, sekretaris Cheng tiba-tiba bertanya, Presiden Leng, apakah paspor Anda ada di sini atau di villa? Apakah saya perlu mengambilnya? Pasporku ada di sini, nanti baru kita bahas lagi setelah berkemas. Setelah mendengar itu, Gu Qingqing agak gugup dan bertanya, apa yang terjadi? Sangen dan rombongannya mengalami kecelakaan di Eropa, bas terbalik. Begitu Leng Xicheng mengatakan satu kalimat itu, Gu Qingqing terkejut dan berkata, kalau begitu dia. Ketika sedang berbicara, mereka mendengar suara dari pintu rumah, sebuah mobil bergegas datang secepat kilat dan berhenti di depan pintu. Kemudian, ia segera mendengar pintu mobil terbuka, dan segera setelah itu, terdengar suara Mu Qingyu dan Leng Mo, Enen, apakah Enen akan baik-baik saja? Ia dan Leng Xicheng juga keluar, dan turun ke lantai bawah. Leng Yunting meraih lengan Mu Qingyu dan menghibur, jangan khawatir, kami sudah menerima telepon segera setelah Enen kecelakaan, ia masih dalam kondisi sadar, dan dikirim ke rumah sakit terdekat untuk menerima penyelamatan darurat. Setelah mendengar kata, penyelamatan darurat, Mu Qingyu hampir pingsan. Meskipun Mu Sangen adalah anak yang ia adopsi, tetapi mereka memiliki hubungan yang dekat selama bertahun-tahun, itu tidak ada bedanya dengan anak kandung. Leng Yunlin juga sangat menyayanginya, keluarga Leng juga tidak pernah memperlakukannya sebagai orang luar. Ketika sedang berbicara, telepon Leng Xicheng tiba-tiba berdering, ia segera mengangkat panggilan telepon itu, halo, iya betul ini aku. Kenapa? Baik, tidak peduli berapa besar biayanya, lakukan perawatan secepat mungkin. Hitung daftarnya dengan baik, dan tangani masalah berikutnya dengan baik, aku akan tiba di sana besok pagi. Leng Xicheng menutup telepon, kemudian segera berkata kepada paman dan bibi, aku baru saja menerima panggilan telepon dari sana, Sangen mengalami luka ringan, lukanya tidak serius, satu lengannya patah dan sedang melakukan perawatan. Tetapi di satu mobil yang lain ada yang meninggal dan mengalami luka serius, aku harus bergegas ke sana untuk menanganinya, kemudian membawa Enen kembali. Setelah mendengar hanya mengalami luka ringan dan satu lengan patah, serta termasuk bisa disembuhkan, Mu Qingyu dan Leng Yunlin akhirnya menghela napas lega. Leng Xicheng mengatur pekerjaannya lagi, kemudian kembali ke lantai 2, Gu Qingqing naik dan bertanya, kamu akan pergi hari ini. Selanjutnya bab 635 krisis baru, 11.